Selamat pagi teman-teman, senang sekali kita hari ini bisa belajar lagi dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan nanti juga akan belajar mengenai akar. Nah, untuk bilangan berpangkat, apa sih perpangkatan itu? Perpangkatan adalah perkalian berulang, jadi kata kuncinya perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama, jadi harus sama. Disebut juga dengan eksponen. Untuk bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N itu berarti A dikalikan A dikalikan A sebanyak N. Nah, seperti itu. Untuk di SD sendiri, kita akan fokus belajar mengenai pangkat 2 dan pangkat 3. Tapi kita juga akan belajar mengenai pangkat yang lebih tinggi ya. Untuk pangkat 2 sendiri adalah perkalian berulang dari dua bilangan pokok yang sama. Hasilnya disebut bilangan kuadrat. Jadi ketika A pangkat 2 itu berarti sama dengan A kali A. Jadi A-nya di sini ada 2. Sesuai dengan nilai N-nya. Kemudian untuk pangkat 3 itu adalah perkalian berulang dari 3 bilangan pokok yang sama. Hasil dari pangkat 3 ini disebut dengan bilangan kubik. Jadi A pangkat 3 itu A kali A kali A. Sesuai dengan derajat pangkatnya ini, ada 3. Oke, selanjutnya kita akan melihat untuk contohnya. Yang pertama kita punya 7 pangkat 2. Tinggal kita kalikan saja, jadi 7 kali 7, hasilnya 49. Kemudian ada 27 pangkat 2. Jadi tinggal 27 kali 27, hasilnya 729. Nah, untuk anak SD, sebenarnya kelas 4 ya, itu harus hafal bilangan kuadrat dari 1 kuadrat hingga 10 kuadrat. Nah, ini fungsinya apa? Kita perhatikan seperti ini. Ketika 7 dikuadratkan, hasilnya digit belakangnya ini 9. Digit belakangnya ya. Kemudian jika 27 kita perhatikan digit belakangnya. Kita kuadratkan. 7 ya. Hasilnya juga 9. Selanjutnya kita mempunyai contoh untuk pangkat 3. Masih sama, ada 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7 yang hasilnya 343. Kemudian 27 pangkat 3 masih sama yang hasilnya adalah 19.683. Nah, sekarang untuk anak kelas 5 dan kelas 6 juga. Ini harus hafal juga. Dari bilangan kubik dari 1 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3. Kita perhatikan lagi. Di sini ada 7. Hasilnya belakang 3. Jadi ada 27. Di mana digit belakangnya 7. Hasil belakangnya ini ada 3 juga. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana jika bilangan negatif yang dipangkatkan? Jadi tetap sama ya. Walaupun ini negatif positif, tetap sama caranya. Jadi ini ada negatif 2 pangkat 2. Kita kalikan saja negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi bisa kita simpulkan, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, 2 ini genap, hasilnya adalah bilangan positif. Selanjutnya ada negatif 2 kita pangkatkan 3. Oke, masih sama. Jadi ada 3 kali. Nih. Kemudian hasilnya adalah negatif 8. Dapat kita simpulkan, bilangan negatif yang dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Hati-hati ya, jangan menemui bilangan seperti ini. Ada tanda negatif, tapi ini tidak dikurung. Jadi tidak jelas kepemilikan dari tanda negatif ini. Jadi kita letakkan di luar saja. Dan dipangkatkan 4, berarti nanti 2-nya ada 4 kali. 2-nya kita kurung sendiri ya. Di 2, kita kalikan 2, kita kalikan 2 seperti ini, hasilnya 16. Negatifnya tetap di luar, hingga hasilnya negatif 16. Oke. Untuk selanjutnya ada operasinya. Jadi ada 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 3. Kita hitung dulu untuk hasil dari pangkatnya. Nah, jadi ada 49 dikali
3 ditambah maksud saya 343. Hasilnya ada 392. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini untuk yang pangkatnya positif seperti ini. Jika kita memiliki bilangan pokok yang sama, untuk sifat yang pertama ini ya, A dan A hanya saja pangkatnya yang berbeda, M ada N, kemudian kita kalikan. Nah, kita bisa menggunakan cara ini. Jadi A pangkatnya saja kita jumlahkan. Nah, itu untuk yang perkalian. Jika pembagian, tinggal kita kurangkan seperti ini. Kemudian untuk yang dalam kurung, jadi A kali B itu dalam kurung dipangkatkan M. Kita bisa pecah. Jadi A pangkat M sendiri dikali B pangkat M sendiri. Ini sebenarnya berhubungan dengan yang ini ya, yang paling bawah. Jadi ketika A per B dipangkatkan M, jadi dalam kurung ini, kita bisa pecah sendiri. A pangkat M kita pecah di atas sendiri, kemudian di per B pangkat M. Untuk yang ini, seumpama A pangkat M, dalam kurung dipangkatkan lagi dengan N, pangkatnya saja kita kalikan. Seperti itu. Untuk contoh dari penerapan sifat-sifat ini adalah seperti ini. Yang pertama, kita memiliki 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 4. Nah, tinggal kita jumlah sesuai dengan sifat yang pertama ini. Hasilnya 7 pangkat 6, dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, nah ini ada pembagian. Bilangan pokoknya sama. Nah, jadi masuk kriteria sifat yang kedua. Tinggal kita kurangi untuk pangkatnya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, yang ketiga. Oke, ini mulai sedikit rumit. Di sini ada A, ada B. Kemudian ada 4, ada 2. Di sini tidak ada, ini 3. Yang kita lihat sebagai bilangan pokok itu yang A ini, teman-teman. A dan B. Bukan yang depan ini ya, bukan 4 sama 2. Jadi yang A kita kelompokkan sendiri dengan yang A. Seperti ini. 4A kita kelompokkan dengan A kuadrat. Kita buat turun seperti ini. Jadi 4 tetap A. Ini sebenarnya ada 1 ya pangkatnya. 1 ditambah 2. Nah, begitu pula yang B. Yang B juga kita kelompokkan sendiri. Nah, 2 milik B yang depan dikalikan 3 milik B yang belakang. Seperti ini. Untuk pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Untuk hasilnya bentuknya memang seperti ini. Yaitu 4A pangkat 3 kali 6B pangkat 7. Itu ya teman-teman. Kemudian kita tadi sudah mengenal bilangan yang berpangkat positif. Sekarang bagaimana jika pangkatnya ini negatif? Nah, bilangan pokoknya di sini adalah A, kemudian dipangkatkan negatif N. Itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, ketika di sini tadi negatif, kita ubah menjadi seperti ini. N-nya ini menjadi positif. Untuk contohnya, yang pertama, kita memiliki 7 pangkat negatif 3. Nah, tinggal diubah saja seperti ini. Pangkatnya jadi positif. Jadi 1 per 7 pangkat 3. Atau sama dengan 1 per 343. Selanjutnya, nah, kita memiliki bentuk seperti ini. Jadi ada A, ada B, ada C. Per di sini itu sama dengan pembagian, teman-teman. Jadi nanti tinggal kita kurangi saja pangkatnya. Nah, jadi A yang ada di sini, pangkatnya akan kita kurangi yang ada di sini, seperti itu. Jadi kita kelompokkan dulu. A dengan A, B dengan B, C dengan C, seperti ini. Nah, ini tadi kan memiliki 12 dibagi. Kalau ini tetap dibagi ya untuk depan, hanya pangkatnya saja yang dikurangi. Seperti itu. Ini berlaku pula untuk yang B dan yang C. Dan dihasilkan, karena di sini hasilnya itu masih ada negatif, pangkatnya negatif 2, itu kita bisa ubah seperti ini lagi, teman-teman. Nah, biar pangkatnya positif. Selanjutnya,
adalah bilangan berpangkat 0. Jadi ada yang pangkatnya itu positif, pangkatnya negatif, kemudian berpangkat 0. A atau semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Mengapa bisa demikian? Pembuktiannya itu menggunakan sifat perpangkatan yang kedua, yaitu ada pembagian ini. Ketika A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A, N-nya ini kita kurangi N. Ya kan? Nah, untuk yang hasil bawahnya, A pangkat N dibagi A pangkat N. Bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya pasti 1. Sedangkan yang di sini, ketika N dikurangi N, hasilnya 0. Jadi, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau kalau bingung, kita bawa ke bilangan yang sesungguhnya ya. Ini ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, untuk yang di sini pangkatnya dikurangi, yang di sini kita hasilkan 8. Karena 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Nah, 8 dibagi 8, 1. Sedangkan 2 dengan pangkatnya 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Terbukti ya teman-teman. Jadi nanti seumpama teman-teman menemukan berapapun itu dipangkatkan 0 ternyata bukan 1, silahkan didiskusikan. Oke. Selanjutnya, karena kita tadi sudah banyak belajar mengenai perpangkatan, sekarang waktunya diskusi. Silakan teman-teman diskusikan contoh-contoh yang menurut teman-teman tadi sulit. Tadi kan mungkin cepat gitu ya penjelasannya. Silakan diulangi bersama, didiskusikan. Nah, kalau sudah paham, silakan buat contoh-contoh soal beserta penyelesaiannya. Bisa juga menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Oke. Selanjutnya, bagaimana hasil penyelesaian dari persoalan berikut? Jadi ini ada akar. Ini ada akar pangkat 3 dari 1728. Inilah yang akan kita bahas selanjutnya, yang erat sekali hubungannya dengan perpangkatan, yaitu akar pangkat bilangan. Apa sih akar itu? Nah, jadi akar adalah inverse atau kebalikan dari bentuk pangkat tadi. Pangkat kebalikannya akar, akar kebalikannya pangkat, seperti itu. Jadi ketika ada B pangkat N sama dengan A, artinya akar pangkat N dari bilangan A ini adalah B. Sama halnya dengan perpangkatan, akar sendiri untuk di sekolah dasar itu juga fokus pada akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Nah, untuk akar pangkat 2 sendiri kebalikan dari pangkat 2 dan hasilnya juga disebut akar kuadrat. Nah, ketika kita memiliki A, itu sama dengan akar pangkat 2 dari A kali A. Nah, untuk akar pangkat 2, 2 di sini boleh tidak ditulis. Jadi seperti ini. Kosongan di sini. Untuk selanjutnya, akar pangkat 3 berarti kebalikan dari pangkat 3. Hasil akarnya juga disebut akar kubik. Untuk A di sini berarti A kali A kali A yang di akar pangkat 3. Nah, untuk akar pangkat 3 dan seterusnya, jadi akar pangkat 4, 5, dan seterusnya harus ditulis ya. Untuk N-nya di sini harus ditulis. Sekarang kita akan melihat bagaimana contoh dari akar pangkat 2. Kita tahu bahwa 2 kuadrat itu sama dengan 4. Jadi bisa disimpulkan akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Yang selanjutnya ada 3 kali akar pangkat 25. Kita pecahkan dulu ini. Kira-kira akar dari 25 itu berapa? Nah, ini masih bisa kita nalar. 25 itu kan 5 kali 5. Berarti akar dari 25 itu adalah 5. Nah, tinggal kita kalikan 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, sekarang bagaimana jika angkanya itu besar seperti ini? Tentu kita tidak selalu hafal ya. Apalagi anak-anak usia SD. Jadi ini ada trik tersendiri untuk mengerjakannya. Oke, kita ingat-ingat kembali
tadi kita sudah menghafalkan untuk bilangan kuadrat dari mulai 1 sampai 100. Jadi bilangan 1 kuadrat hingga 10 kuadrat yang hasilnya 1 hingga 100. Ini fungsinya apa sih? Jadi kita lihat digit paling belakangnya seperti tadi. Seumpama ini saja, 9 kuadrat. Nah, ketika 9 dikuadratkan, digit belakangnya ini 1. Jadi nanti kita jika ingin melihat akar kuadrat dari suatu bilangan, itu tinggal kita balik. Berarti jika belakangnya itu 1, hasil akarnya pasti 9. Atau kalau tidak 1. Jadi ada 2 kemungkinan. Setiap satu angka ini ada 2 kemungkinan. Misalnya ini, jika nanti pada bilangan yang di akar itu belakangnya 4, hasil akarnya yang belakang bisa 2 atau tidak 8. Begitu. Nah, untuk catatan tambahannya, hasil akar pangkat 2 dari 100 sampai dengan kurang dari 10.000 itu pasti ada 2 digit bilangan. Oke, kita langsung saja ke contoh dari nomor 3 tadi. Nah, tadi kan ada akar dari 529. Nah, karena 529 ini memenuhi syarat ini, berarti pasti ada 2 digit. Oke, kita siapkan di sini 2 digit tempatnya. Ini untuk digit yang depan dan ini digit yang belakang. Oke, sekarang langkah pertama kita tandai dulu karena ini akar pangkat 2, kita tandai dari 2 angka dari belakang. Jadi di sini kita tandai. Nah, kemudian yang kita lihat pertama adalah bilangan yang di depan. Kita cari bilangan kuadrat yang nilainya kurang dari sama dengan 5. Ini kan ada 5. Jadi bilangan kuadrat ini yang nilainya kurang dari sama dengan 5. Nah, kira-kira 5 itu ada di sini, antara 4 sama 9. Ya kan? Jadi kita tandai di sini. Tapi tidak boleh lebih. Jadi otomatis kita langsung ambil yang lebih kecil. Jadi ada 2 kuadrat. Angka 2 ini otomatis akan menjadi digit depan dari hasilnya. Nah, kita masih akan menggunakan 2 kuadrat ini. Kita letakkan di sini. Oke, 2 kuadrat hasilnya 4. Kita kurangi 5, kita kurangi 4. Hasilnya 1. Selanjutnya, 2 angka yang belakang ini kita turunkan di sini. Nah, sekarang kita mempunyai 129. Oke, langkah selanjutnya, 2 di sini kita kalikan 2. Nah, kita taruh di sini. Jadi kita memiliki 4. Nah, kita menulisnya seperti ini. 4 titik-titik kali titik-titik. Titik-titik ini harus diisi dengan digit yang berhubungan dengan angka di belakang ini. Nah, kita tadi sudah belajar ya. Ketika suatu bilangan itu memiliki angka terakhir 9, maka digit terakhir dari angkarnya itu pasti kalau enggak 3, ya 7. Nah, karena ini bilangan kuadratnya itu 9, dan di sini juga ada 4, 9, belakang ini 9, berarti pilihannya kalau enggak 3, ya 7. Kita coba hitung di sini, yang sesuai yang mana? Yang 3 atau yang 7? Oke. Coba kita isi 3 dulu. 43 kita kalikan 3. Ternyata hasilnya adalah 129. Nah, jika sudah pas seperti ini, berarti ini benar. 3 langsung kita gunakan. Jadi digit yang ada di belakang ini adalah 3. Dari hasil dari akar pangkat 2 dari 529 sama dengan 23. Nah, yang selanjutnya kita juga akan belajar tips seperti ini, tapi sedikit berbeda. Sedikit berbeda dari 3 langkah ini tadi. Oke. Tadi kita memiliki contoh yang keempat itu akar dari 8.836. Oke, kita tulis dulu di sini. Nah, karena ini juga masih memenuhi, maka hasilnya 2 digit. Kita tulis dulu tempatnya. Nah, kemudian kita tandai. 1, 2, berarti ada di sini. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang ada di depan. Kita lihat bilangan kuadrat yang nilainya itu kurang dari atau sama dengan 88. Ada 1,
4, 3. Nah, di sini 81 dan 100 antara ini. Kita tanda di sini. Berarti otomatis ini adalah 9 kuadrat. Kita taruh jadi digit yang ada di depan 9. Nah, untuk cari yang ada di belakang, ini nanti sedikit berbeda dengan cara yang tadi. Jadi ada 2 tips ya untuk mencarinya. Nah, ini tetap sama, 9 kuadrat ini kita gunakan untuk mengurangi 88, kemudian hasilnya 7. Angka 7 inilah yang kita gunakan nanti untuk menentukan si angka yang ada di belakang ini. Oke, kita lihat dulu. Bandingkan angka sisa ini, jadi 7, dengan digit yang telah ditemukan, digit awal yang telah ditemukan. Jadi 7 dibandingkan dengan 9. 7 dibandingkan dengan 9. 7 kurang dari 9, ya kan? Nah, kita simpan dulu. Kita cari angka yang ada di belakang sama, tetap dari angka belakang ini. Nah, bilangan kuadrat yang belakangnya 6. Oh, ada ini. Ada 4 kuadrat sama 6 kuadrat. Nah, belakangnya sama-sama 6. Berarti pilihannya kalau tidak 4, ya 6. Nah, untuk memilih ini, inilah berperan. Kurang dari. Berarti karena ini kurang, dia milihnya yang kecil. Kalau ini lebih dari, dia nanti milihnya yang besar. Gitu. Nah, otomatis 4 ini langsung dipilih. Nah, 4 dijadikan digit yang belakang. Sehingga hasil dari akar 8.836 itu sama dengan 94. Kalau tidak percaya silahkan teman-teman nanti buktikan ya. Setelah ini dibuktikan 94 dikuadratkan itu hasilnya apa benar ini. Oke. Sekarang kita akan mengenal contoh dari akar pangkat 3. Nah, di sini kita mengetahui bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya, ketika akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Selanjutnya kita memiliki akar pangkat 3 dari 64. Nah, ini kita cari tahu terlebih dahulu kira-kira berapa bilangan yang sesuai. Ternyata 4. Karena 4 dikali 4 dikali 4, ini hasilnya adalah 64. Berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Contoh yang selanjutnya. Nah, ini ada bentuk akar pangkat 3, kemudian ini juga ada bentuk akar pangkat 3. Kita selesaikan dulu yang ada di akar. 1, 2, 5. Kira-kira akar pangkat 3-nya berapa ya? Kemudian 512. Kita juga cari akar pangkat 3-nya. Kemudian setelah ketemu seperti ini, 5, akar pangkat 3 dari 125 tadi 5, kemudian akar pangkat 3 dari 512 itu 8, nah kita operasikan seperti biasa. Jadi ini kita kalikan terlebih dahulu, jadi 5 ditambah 16 sama dengan 21. Nah, tapi bagaimana jika angkanya itu sebesar ini? Nah, ada ribuan, bahkan nih ratusan ribu. Nah, kita akan menggunakan trik seperti yang kita gunakan pada akar pangkat 2 tadi. Oke. Sebelumnya, kita masih akan mengingat lagi bilangan kubik. Masih sama hafalannya mulai dari 1 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3. Nah, ketika digit belakang dari pangkat 2 tadi, satu bilangan di sini ada 2 kemungkinan. Kalau di bilangan kubik ini, satu angka itu hanya ada 1 kemungkinan, jadi lebih mudah. Ininya seperti ini. Jika nanti angka belakangnya itu 1, ya akarnya pasti 1. Tidak ada yang lain kan? Tidak ada. Kemudian jika 8, akarnya nanti digit belakangnya pasti 2. Seperti itu. Nah, di sini ada angka spesial, yaitu antara 8 dan 2, dan 7, dan 3. Lainnya itu sama. 4 ya 4, 5 ya 5, 6, 6, 9, 9, 0 juga 0, 1 juga 1. Jadi hanya 8 sama 2 ini berkebalikan, 2 dan 8, dan 7 dengan 3. Ini di sini 3, sini 7. Oke. Nah, untuk catatan tambahannya, untuk hasil akar pangkat 3 dari 1000 sampai dengan kurang dari 1 juta, ada 2 digit bilangan. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, tadi kita memiliki akar pangkat 3 dari 4.913. Nah, kita buat contekannya di sini dulu, kemudian kita tulis di sini.
Nah, karena ini akar pangkat 3, oh iya, karena contohnya. Jadi di sini contohnya. Jadi ada akar pangkat 3 dari 4.913. Oke, kita buat dulu contekannya ada di sini. Selanjutnya kita tulis ulang ada 44913. Ini sudah memenuhi untuk 2 digit. Karena ini akar pangkat 3, kita tandainya dari 3 angka ke belakang. Di sini. Nah, selanjutnya kita lihat angka yang ada di depannya. Nah, angka 4 ini. Bilangan kubik mana yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 4? Oh, berarti masih ada di sini. Jadi otomatis digit yang pertama itu adalah 1. Kita taruh di depan. Nah, untuk digit yang belakang kita tentukan dari ini, 3. Bilangan kubik yang mana yang angka belakangnya itu 3? Oh, ternyata ini miliknya 7. Digit belakangnya ada 3. Jadi otomatis yang digit di belakang ini adalah 7. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 4.913 itu adalah 17. Selanjutnya ada akar pangkat 3 dari 551 3.358. Oke, kita tulis ulang dulu. Ini juga memenuhi 2 digit ya hasilnya. Kemudian kita tandai 1, 2, 3 di sini. Nah, selanjutnya kita lihat ada 551. Bilangan kubik mana yang ada di tempat 551? Oke. Nah, di sini. Jadi ini otomatis ada di angka 8. Karena di atasnya tidak boleh 9 ya. Berarti digit yang pertama hasilnya yaitu 8. Kemudian digit yang belakang kita lihat ini. Ini ada angka 8. Digit bilangan kubik yang belakangnya 8 ini. 8 itu miliknya 2. Berarti digit belakang hasilnya adalah 2. Nah, akar pangkat 3 dari 551.358 adalah 82. Lebih mudah karena pilihannya di sini hanya 1 angka. Nah, yang akar pangkat 2 tadi kan ada 2 angka. Jadi kita harus memilih dulu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat sifat-sifat bentuk akar. Nah, jadi ada 3 sifat ini yang kita pelajari, yaitu ada ketika A di akar pangkat N, maka bisa dituliskan juga A pangkat 1 per N. Oke, contohnya seperti ini. 9 pangkat 1 per 2 itu bisa dituliskan sebagai akar pangkat 2 dari 9, yang hasilnya adalah 3. Nah, kemudian ada A dipangkatkan M di akar N, itu kita bisa menuliskan A pangkat M per N. Misalnya ini, 5 pangkat 3 per 2, itu bisa dituliskan 5 pangkat 3 akar 2. Nah, 2 bisa tidak kita tuliskan ya. Nah, 5 akar 3 ini 5 pangkat 3 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Ada 125. Nah, 125 ini kan 5 kali 25. Ketika 25-nya kita keluarkan, akan menghasilkan 5 akar 5. Oke, ini yang ketiga, ketika ada N pangkat N di akar N, jadi sama. Dipangkatkan N, kemudian di akar N, hasilnya akan sama dengan A. Nah, misalnya 5, ini kita perhatikan yang ini saja ya. 4 pangkat 3 di akar 3, hasilnya ya 4. Berarti tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20. Selain itu juga ada beberapa sifat-sifat dari bentuk akar lainnya, seperti ini. Jika dikalikan yang ada di dalam akarnya saja yang berbeda, maka bisa disatukan. Mungkin nanti bentuk awalnya begini, kita bisa pecah seperti ini. Nah,
Jika mungkin bentuk awalnya seperti ini atau seperti ini, kita bisa pecah, kita bisa olah-alik ini. Hampir sama ya, sama ya perpangkatan tadi. Jika ini penjumlahan, nah, yang ada di dalam akarnya ini sama, tinggal kita jumlah saja. B dan C dijumlah. Begitu pula yang pengurangan, tinggal kita kurangi. Nah, begitu juga ini yang perkalian. Tapi kalau perkalian dan yang ada di dalam akar ini berbeda, yang ada di dalam akar ini juga dikalikan. Silakan nanti teman-teman pelajari lebih lanjut. Oke, setelah tadi kita sudah belajar banyak mengenai akar, selanjutnya silahkan diskusikan dengan kelompokmu mana tadi contoh-contoh yang menurutmu masih sukar. Nah, kalau sudah bisa, mungkin bisa membuat contoh soal sendiri beserta penyelesaiannya dengan menerapkan sifat-sifat bentuk akar tadi. Oke, selamat belajar. Terima kasih sudah belajar hari ini. Terus semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.